tetangga saya terdekat adalah seorang Katolik, apakah saya hanya akan diam? Tentunya tidak. Saya akan datang kepada mereka dan akan saya ucapkan selamat kepada mereka. Ini saya sampaikan bukan sebagai fatwa, tetapi apa yang saya lakukan. Saya tidak memfatwakan ini kepada jamaah, tetapi ini yang saya lakukan. Artinya bagi saya maafi musyilah, nggak ada masalah. Ya, ini bukan fatwa, tapi ini adalah apa yang dilakukan oleh Gus Miftah ya. Ya walaupun bukan fatwa, tapi di sini kan Gus Miftah adalah orang yang dipandang sebagai pemuka agama sebagian orang. Ya walaupun tidak difatwakan, bisa saja itu dianggap fatwa oleh pengikutnya Gus Miftah gitu ya. Coba kita simak lagi deh. Kalau kemudian orang mengatakan Miftah kafir gara-gara mengucapkan selamat hari raya Natal, saya bilang orang yang 70 tahun kafir mengucapkan la ilaha illallah sekali, kekafirannya terbakar sehingga dia menjadi seorang muslim. Oh, jadi kalau sudah ngucapin selamat Natal, jadi sadar nih bahwa dirinya telah kafir, cepet-cepet ngucapin la ilaha illallah biar Islam lagi gitu ya maksudnya. Rasulullah SAW berdakwah 23 tahun atau hampir 23 tahun itu memperjuangkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan murtad atau riddah itu sesuatu yang sangat ditakuti oleh orang yang beriman. Orang yang punya iman yang paling ditakuti adalah itu. Maka Rasulullah SAW memberi resep doa di tasyahud akhir itu, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, engkaulah yang mengubah membolak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu, dalam agama tauhid. Jangan kemelinti. Apa kemelinti? Jangan kemelinti, pokoknya josok, jangan berulah bahwa wah saya berbuat baik, saya asal ke masjid jamin masuk surga. Nanti dulu. Justru itu yang orang dalam sebuah hadis maknanya orang yang takut su'ul khotimah itu yang biasanya husnul khotimah. Tapi orang yang kemelinti husnul khotimah enggak dijamin. Wah, aku yang sergapnya, aku ngaji, aku KSS, aku IIM. Ya, yakin husnul khotimah? Belum tentu. Orang yang kemelinti atau takabur itu adalah jiwanya setan atau iblis yang Allah SWT sungguh tidak senang. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sombong walaupun mithqala dzarrah, walaupun sebiji sawi. Masa ya saya tiap hari tahlil, tiap hari membaca la ilaha illallah, tiap hari saya bersahadat, tiap hari saya mengajak orang-orang untuk memandangkan kalimat tauhid la ilaha illallah, hanya gara-gara itu saya menjadi kafir. Saya pikir tidak semudah itu, Ferguson. Engkau mengakui bahwa Nabi Isa mati di tiang salib. Kedua, engkau mengakui bahwa Nabi Isa lahir 25 Desember. Ketiga, engkau mengakui Nabi Isa Trinitas, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Ketiga-tiganya tak betul. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasah. Siapa yang mengatakan Tuhan itu 3 dalam 1, 1 dalam 3, maka kafirlah dia. Laqad kafara alladzina qalu innallahu al-masih ibnu Maryam. Siapa yang mengatakan Al-Masih itu Tuhan, maka kafirlah dia. Masa ya saya tiap hari tahlil, tiap hari membaca la ilaha illallah, tiap hari saya bersahadat, tiap hari saya mengajak orang-orang untuk memandangkan kalimat tauhid la ilaha illallah, hanya gara-gara itu saya menjadi kafir. Saya pikir tidak semudah itu, Ferguson. Jadi kalau saya, karena tetangga saya ini orang Katolik, ya saya mengucapkan. Anda tidak setuju dengan saya, tidak setuju dengan saya, nggak ada masalah. Tapi ini kebiasaan yang biasa saya lakukan. Oh, jadi ini udah merupakan kebiasaannya Gus Miftah ya. Memang sudah sering melakukan hal semacam ini, mengucapkan selamat Natal ya. Dan katanya ya kalau misalnya kafir ya tinggal mengucapkan la ilaha illallah lagi gitu ya. Ini sering loh disampaikan oleh Gus Miftah hal-hal yang semacam ini. Saya pernah viral tahun 2021 gara-gara saya ceramah kajian kebangsaan di Gereja Bethel Indonesia Penjaringan Jakarta Utara. Yang saat saya pulang langsung diteriaki kafir di media sosial. Miftah kafir, ceramah di gereja. Tak jawab, enggak masalah, syahadat lagi.
Ya, nggak masalah kafir, nanti syahadat lagi gitu ya. Nauzubillahi min zalik. Demi Allah saya tidak ada kebencian sedikit pun kepada Gus Miftah. Justru saya melihat, aduh miris banget ya seorang Gus Miftah mengatakan demikian ya. Ya nggak apa-apa kafir, nanti syahadat lagi. La ilaha illallah. Nauzubillahi min zalik. Miftah kafir, ceramah di gereja. Tak jawab, nggak masalah, syahadat lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang Maha Pengampun, teman-teman. Jadi jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun dosanya, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk orang yang murtad ya, jika ingin kembali ke jalan Allah, bertaubat dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan mengampuninya. Akan tetapi jika orang mempermain-mainkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dia tahu nih bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun, terus dia berpikir, saya murtad dulu biar saya dipandang baik nih sama orang-orang kafir. Setelah itu nanti saya akan syahadat lagi, kembali lagi ke jalan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala udah mewanti-wanti orang semacam ini. Keterangannya dalam surah Al-Baqarah ayat 9, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. Jadi dia niatnya nipu Allah, tapi dia tidak sadar bahwa dia sedang menipu diri dia sendiri. Dan orang-orang semacam ini adalah orang munafik, teman-teman. Ini kemunafikannya besar sekali karena kemunafikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itu ditempatkan ke keraknya api neraka. Ini keterangannya Al-Quran surah An-Nisa ayat 145. Jadi jangan coba-coba mempermainkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena berat sekali hukumannya, itu keraknya api neraka, teman-teman. Jadi jangan, ya nggak apa-apa nih kita ucapin Natal dulu, kita murtad dulu, nanti habis itu ya kita syahadat lagi biar masuk Islam lagi. Nauzubillah, jangan teman-teman. Karena bagi saya kemudian soal keimanan itu sudah final. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Yang mau beriman berimanlah, yang enggak silahkan. Begitu sudah punya pilihan iman masing-masing, toleransinya jelas dalam Al-Quran disebutkan lakum dinukum waliyadin. Kalau saya memaksa dia untuk hadir acara keagamaan saya tidak ngerti toleransi. Sebab acara keagamaan saya untuk siapa? Untuk agama yang sama dengan saya. Itu toleransi. Nanti kalau ditingkatkan lebih jelasnya begini, kamu harus hadir ke masjid dong, pengajian semuanya. Gak perlu. Nah ini kalau di sini, karena malah sebalik sekarang, toleransi itu begini. Toleransi kamu harus ikut saya. Lah ini kan kurang ajar. Di saat dimaknai toleransi kamu harus ngikut. Yang tidak kamu yakini harus. Keyakinan, bukan keyakinan saja, nggak boleh kita memaksakan kehendak orang lain. Apalagi keyakinan, kamu harus, ini perayaan hari raya Idul Fitri, harus pasang spanduk di rumahmu. Saya orang Nasrani, harus toleransi. Pasang bunga-bunga hari raya Idul Fitri. Lah ini saya nggak ngerti toleransi. Maka di saat makna ini dirubah jadi salah. Sehingga apa? Kalau misalnya ada orang merayakan Natalan, lihat, kalau toleransi berjalan dengan benar, seorang Nasrani tidak perlu memaksa orang Hindu untuk mengucapkan selamat Natal. Saya tidak ngomong orang Islam dulu, nanti kalau sudah Islam itu kayak tidak enak jadinya. Sebagai seorang Nasrani tidak perlu memaksa orang Buddha mengucapkan selamat Natal, tidak perlu menyuruh orang Yahudi mengucapkan selamat Natal. Itu toleransi. Cuman sekarang toleransi kan dirubah, bahkan itu dari orang Muslim itu, munafikin muslimin itu memaknai toleransi jadi berubah. Kamu harus ikut, kalau tidak ikut kamu tidak ngerti toleransi. Loh kok bisa? Kan lakum dinukum waliyatin, urusan agama nggak boleh ikut-ikutan dong. Nah, ini jadi karena makna toleransi sudah dirubah, lihat ke bawah fatwa jadi berubah. Para ulama yang berfatwa jelas jadi salah. Para ulama mengatakan mengucapkan selamat Natal atau ikut Natalan hukumnya haram, tidak boleh. Itu nggak ngerti toleransi. Padahal juga sama, kalau seandainya ada orang Nasrani memfatwakan bahwasanya seorang Nasrani dilarang ikut campur hari raya Idul Fitri atau Maulid Nabi, nggak ada masalah kok bagi orang Islam, karena kita ngerti toleransi. Jujur, kalau seandainya ada fatwa Nasrani dari gereja mengatakan bahwasanya orang Nasrani semuanya agar tidak ikut merayakan hari raya, tidak boleh memasang atribut-atribut yang menunjukkan kebesaran hari raya, nggak tersinggung kok kita. Betul dah? Iya. Ini loh orang aneh munafik kaum muslimin itu yang tiba-tiba malah meracuni, sehingga orang Nasrani yang semula baik-baik menjadi prasangka buruk dengan kita gara-gara orang munafik. Sehingga kalau kita tidak mengucapkan selamat Natal oleh orang Nasrani dianggap kita tidak toleransi. Padahal semula nggak ada masalah, oke-oke saja. Ini loh gara-gara munafik ini. Penjahat di dalam kaum muslimin dari zaman Nabi ada, liberalisme dan sebagainya itu yang ngaco, merusak fatwa. Nah ini
Nah, sebetulnya nggak ada masalah kita tidak datang pun, bos, nggak ada masalah urusan keagamaan mereka. Tapi kalau nanti kasusnya ini berbeda di negeri kita, kecuali Anda di negeri yang kafir dan sebagainya, sangat berbahaya tentang keselamatan jiwa Anda, keselamatan yang lainnya, maka Anda datangnya pun adalah berbeda, mengucapkan selamatnya berbeda, hukum itu berbeda. Ini negeri yang mayoritas kaum muslimin. Semestinya, lihat, kalau mayoritas kok suruh ngikut yang minoritas? Minoritas saja nggak boleh kok ikut memaksa kita untuk ngikut yang mayoritas. Orang Nasrani yang minoritas pun Anda tidak boleh memaksa, yang minoritas saja nggak boleh dipaksa. Kan dalam demokrasi kan minoritas ikut mayoritas, kan begitu mestinya. Yang minoritas pun Anda tidak boleh paksa mereka. Anda kalau punya acara keagamaan jangan paksa orang Nasrani ikut-ikut. Itu undang-undang agama Nabi Muhammad. Apalagi orang mayoritas kok suruh ngikut minoritas. Ini keblinger-nger sudah, kebablasan.